kepada penyaji kita pada siang hari ini. Kami lanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars Universitas Nurul Jadid. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Kamilah putra putri Unuja, berdiri dan mengabdi untuk bangsa, setia berbudi luhur, mengamalkan Tridharma, menjunjung tinggi nilai Pancasila, pantang menyerah berjuang, menepati amanah, penerus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi alma mater tercinta, tempat jiwa raga kami ditempa. Harumlah namamu, lestari sepanjang masa, jadi rahmat bagi alam semesta. Kami putra putrimu dengan tekad membaca, siap sedia untuk selalu membela. Unuja, namamu terpatri relung sanubariku, jayalah kampusku, jadilah kau terang cahaya baru, unggul dan inovatif serta berkeadaban dalam pengembangan pengetahuan. Lahirkanlah sarjana, sarjana yang utama, berakhlak mulia, berilmu, berguna. Dimohon kepada para tamu undangan dan hadirin sekalian untuk duduk kembali. Sebuah panorama mengagumkan. Kultur kesalafan yang terus dipertahankan. Pembangunan kemaslahatan yang tertanam, keasrian lingkungan, wujud keindahan alam karunia Tuhan. Di sini, izinkan saya bercerita tentang sebuah tanah pengkajian ilmu. Untuk mereka yang ingin belajar tentang pendalaman keilmuan dan keterampilan. Untuk mereka yang ingin mengarungi samudra pengetahuan.
Inilah sebuah pendidikan yang berorientasi pada agama. Tempat dengan kultur kesalafan yang ditegakkan, dengan pendidikan keagamaan yang terus dikokohkan dan diabadikan. Tempat di mana pelestarian budi pekerti tak henti diajarkan dengan tetap adaptif terhadap perkembangan zaman, menguatkan nilai-nilai luhur pada anak bangsa. Disinilah anak dari beragam ras dan budaya dibina. Saya bangga menjadi santri, Nurul Jadi selalu di hati. Saya bangga menjadi santri, Nurul Jadi selalu di hati. Saya bangga menjadi santri, Nurul Jadi selalu di hati. Saya bangga menjadi santri, Nurul Jadi selalu di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam qabla al-kalam wal kalamu bil ibtisam wal ibtisam huwa ramzul Islam wal Islamu huwa dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami takdimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini BA. Yang kami hormati Rektor Universitas Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Muhammad Nur Fadil Hidayat MKop. Yang kami hormati pula hadir di tengah kita bersama pada siang yang berbahagia ini narasumber kita, Profesor Dr. Insinyur IP Sudarso Bori Arsa. Yang kami hormati para dekan dan kepala-kepala lembaga di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Dan tak lupa pula para ketua prodi Universitas Nurul Jadid. Dan juga seluruh ormawa organisasi mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Dan calon wisudawan wisudawati Universitas Nurul Jadid, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual pada siang yang berbahagia ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat serta salam semoga tetap beriringan mengiringi langkah kita kepada tempat yang berbahagia siang hari ini atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat syafaat beliaulah kita bisa menghadirkan diri pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan yang sempurna. Untuk menyingkat waktu, kami, The Master of Ceremony selaku pembawa acara pada siang hari ini, marilah kita buka kuliah tamu dengan tema membangun sumber daya manusia unggul dalam menyongsong dunia kerja di era disrupsi pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab dengan harapan rentetan acara yang akan kita lewati pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Ala al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Menaiki tangga acara yang selanjutnya, sambutan rektor, yang dimana dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Rektor 3 kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur Fadil Hidayat MKom. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa ST. Beliau adalah dosen sekaligus profesor
di salah satu universitas di California, USA, Amerika Serikat. Yang saya hormati segenap pimpinan fakultas, dekan, kaprodi, dosen, kepala lembaga, beserta mahasiswa-mahasiswi Universitas Nurul Jadid yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di siang hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan kuliah umum dengan tema bagaimana menciptakan sumber daya unggul dalam menyongsong dunia kerja di era disrupsi. Dan saya yakin Prof. Arsa adalah narasumber yang sangat luar biasa dan sangat cocok sekali untuk menyampaikan berbagai macam pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana kiprah-kiprah beliau selama ini, baik di dunia internasional, khususnya di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan rahmat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semuanya, mahasiswa yang berbahagia, bahwa memang ke depan tenaga manusia ini akan mulai tergantikan dengan teknologi-teknologi cerdas berupa artificial intelligence. Bagaimana sekarang kita sudah tidak perlu berpikir panjang lagi, bertanya di ChatGPT, mungkin sudah tidak asing lagi. Namun demikian, kita perlu lebih inovatif, lebih kreatif, bagaimana kita mampu menempatkan posisi kita agar kita bisa berkiprah dalam era yang sudah di luar nalar, biasanya yang tidak dapat diprediksi. Bisa berubah sewaktu-waktu, bisa sangat cepat, atau bisa cepat sekali. Bisa jadi ilmu yang kita pelajari saat ini, 2 hari ke depan sudah tidak relevan lagi. Bisa jadi kompetensi yang kita miliki hari ini, 1 tahun ke depan sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, maka kompetensi keilmuan memang harus terus diasah dan tidak ada henti-hentinya kita terus belajar. Salah satu upaya saat ini dalam menciptakan sumber daya manusia unggul di Universitas Nurul Jadid, selain adik-adik, mahasiswa, para dosen juga melakukan pembelajaran, mencapai sebuah kompetensi melalui proses perkuliahan. Kita juga sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi yang sudah diakui oleh BNSP secara nasional, dan kemarin sudah dapat informasi dari BNSP bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP Universitas Nurul Jadid sudah bisa diakui di level negara-negara ASEAN. Saat ini sudah ada 10 skema sesuai dengan bidang keilmuan program studi yang ada di Universitas Nurul Jadid. Mudah-mudahan ke depan 10 skema ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan profesi yang ada di dunia, sehingga lulusan-lulusan Universitas Nurul Jadid tidak hanya mendapatkan sertifikat pengakuan dalam bentuk ijazah maupun dalam bentuk transkrip nilai, tapi sudah diperkuat dengan pengakuan-pengakuan, dengan dokumen-dokumen berupa dokumen uji sertifikasi, uji kompetensi yang diakui dan masuk ke dalam SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Ini kesempatan besar bagi adik-adik semua, begitu juga bagi dosen, bagaimana terus mengembangkan skill dan kompetensinya dengan berbagai macam bidang sertifikasi sehingga dapat diakui. Saya berharap kita bisa menyimak pengalaman-pengalaman beliau, kita bisa mengambil seluruh apa yang telah beliau lakukan selama ini untuk membangun negara ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini
memberikan banyak ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah sebagai bekal kita nanti berjuang di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prof. Arsa yang sudah berkenan hadir, memberikan pengalaman beliau di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Beliau intens sekali ke California, misalkan 1 minggu, karena kalau kuliah di sana yang disampaikan beliau tadi 1 mata kuliah seminggu harus selesai. Jadi tidak minggu ini 6 mata kuliah, minggu depan 6 mata kuliah, minggu depan 6 mata kuliah. Jadi 1 mata kuliah 1 minggu selesai, 1 mata kuliah 1 minggu selesai. Gitu. Bagaimana kreativitas dosen sudah? Harus menyusun seluruh perangkat-perangkat pembelajaran sehingga 1 minggu itu bisa mencapai kompetensi sesuai dengan mata kuliah tersebut. Yang terakhir saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan baik dari penyambutan dan lain sebagainya. Dan sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung atau yang hadir secara virtual. Tibalah kita kepada acara puncak dan acara inti pada siang hari ini, yakni kuliah tamu dengan tema membangun sumber daya manusia unggul dalam menyongsong dunia kerja di era disrupsi, di mana dalam hal ini akan diampu oleh narasumber kita, Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa ST, selaku Guru Besar di California University. Selaku moderator pada siang hari ini, kepada yang terhormat Bapak Dr. Husnul Muali MPD, selaku Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi Pembelajaran Universitas Nurul Jadid, kepada yang terhormat beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kita taktimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kita hormati bersama Rektor Universitas Nurul Jadid beserta seluruh jajaran rektorat di lingkungan Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati dekan, para ketua program studi, kepala lembaga, dan beberapa undangan yang hadir hari ini beserta yang saya banggakan seluruh mahasiswa di Universitas Nurul Jadid yang dalam hal ini diwakili oleh teman-teman dari UKM, dari UKM Ngacung. Hadir ya, alhamdulillah. Kemudian dari DPM, hadir ya. Terus beberapa dari mahasiswa calon wisudawan wisudawati untuk lingkungan santri. Siapa yang hadir calon wisudawannya? Oke, mudah-mudahan sisanya adalah mahasiswa aktif. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin langsung saja hari ini topik pembicaraan kita sebenarnya sangat menarik ya. Kita akan bahas kaitannya dengan membangun sumber daya manusia unggul dalam menyongsong dunia kerja di era disrupsi. Disrupsi itu menurut KBBI adalah mencabut sampai ke akarnya, sedangkan salah satu dosen di Harvard School Business menyatakan bahwa tidak hanya sekedar sampai ke akarnya, tapi memang melakukan perubahan inovatif. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu terjadi kepada Nokia, BlackBerry, dan Motorola. Beberapa perangkat-perangkat teknologi komunikasi itu sudah mulai tergerus dengan hadirnya paket-paket Android yang sekarang kita pakai hingga saat ini. Itu merupakan salah satu contoh dari era disrupsi. Kemudian kita masih juga ingat beberapa tahun yang lalu bagaimana perseteruan antara
Bang Haji Roma Irama dengan Inul Daratista. Kita tidak bahas bagaimana goyangannya, tapi kita bahas kepada perspektif disrupsinya. Jika Bang Haji Roma Irama bermainnya di label, di rekaman dan penjualan hak cipta, sedangkan Inul Daratista menyampaikan karyanya secara gratis, silahkan dibaca, ada VCD, ada CD, macam-macam media yang bisa digunakan. Itu artinya sama halnya dengan disrupsi. Karena disrupsi bermainnya mulai dari paling bawah yang disebut dengan low end atau pasar bawah hingga mereka bisa berkembang dan mulai memberangus hal-hal yang sifatnya ada di high end atau pasar atas. Itu juga terjadi kepada beberapa produk-produk teknologi yang sudah mulai kolaps dan bangkrut, kemudian muncul beberapa pebisnis atau pemain-pemain baru yang menggunakan low end tadi atau pasar bawah. Dan yang terbaru kita pernah dengar yang namanya TikTok Shop. Ada juga yang namanya TikTok Affiliate. Mereka bermainnya secara bebas, mereka tidak terikat dengan apapun, tapi pasar mereka cukup besar. Oleh karena itu, karena mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, akhirnya platform itu ditutup. Mungkin bisa nanti dijelaskan oleh sosok yang berada di samping saya. Nah, oleh karena itu, saya mungkin agak sedikit cepat karena memang waktunya terbatas. Beliau orangnya sangat sibuk, jadi memang kita menyempatkan waktu untuk bisa menghadirkan beliau di sini. Beliau adalah salah seorang guru besar Beliau adalah salah satu guru besar di California University. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa. Saya sebut di belakangnya ST, LLB, MT, Magister Arsitektur, dan IAI PhD. Jadi butuh waktu beberapa menit untuk menyampaikan gelar beliau. Pengalaman beliau cukup besar, cukup banyak. Beliau juga adalah salah satu orang yang terlibat langsung dengan pembangunan IKN di Kalimantan. Jadi kita sangat beruntung, kita bisa tahu proses bagaimana IKN dan lain sebagainya. Setelah kami ngobrol-ngobrol, beliau sampaikan tadi bahwa Indonesia itu punya segalanya. Beliau sampaikan Indonesia itu surga dunia, tapi satu kekurangan kita, sumber daya manusia. Kami sempat sampaikan apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia dan dunia internasional. Nah, mungkin nanti beliau akan sampaikan itu di forum hari ini, termasuk nanti kita akan buka Prof, sesi tanya jawab agar nanti unek-unek yang selama ini menjadi kegalauan dan kegelisahan Anda semua akan terjawab di hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Prof Arsa, panggilan akrab kita ya, Prof Arsa, kepada beliau kami haturkan. Tes. Dengar ya? Dengar Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dikaruniai dan diberkati kemujuran serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam menjalankan aktivitas hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Unja yang dalam hal ini diwakili oleh Purek 3 ya, Pak Padli. Yang saya hormati para dekan seluruh fakultas yang ada di kampus ini. Yang saya hormati pula dosen yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya cintai, saya banggakan adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sudah mengikuti acara yang berbahagia ini. Singkatnya, seluruh Civitas Akademika Universitas Nurul Jatid Probolinggo yang berbahagia. Kita tepuk tangan untuk semua dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan adik-adik, kalau laki-laki duduk sepertinya kurang pas. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian,
saya mohon izin untuk berdiri agar selalu berdiri kokoh sesuai dengan keberadaan bangsa Indonesia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ingin memohon bantuan. Ada nggak kira-kira yang punya uang 100.000 rupiah? Mungkin yang terbelakang, mohon izin Bapak, saya ke mahasiswa dulu. Ada nggak yang punya uang 100.000 rupiah? Mau minjem, tidak kita ambil. Ada ya? Dengan Mbak siapa? Mbak Ella. Ya? Mbak Ella. Fakultas apa Mbak? Fakultas Agama Islam. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendapatkan pinjaman dana 100.000 dari Mbak Ella dari Fakultas Agama Islam. Nah, saya pegang uang sejumlah 100.000 rupiah. Kira-kira uang ini kalau seperti ini mau nggak semuanya? Mau, oke. Ini kan uangnya lurus ya, lurus, terus rapi, dan masih bersih. Mohon maaf kepada yang memiliki uang, Mbak Ella. Saya pejat uang ini dulu. Mohon maaf ya Mbak ya. Nah, uang ini kusut sekarang. Masih ada yang mau? Kok mau-mau lagi? Padahal ini kusut loh, tadi kan bersih, sekarang kusut. Mau juga? Oke, saya lebih ekstrim. Mohon maaf, malaikat uang saya injak-injak ya. Tuh. Permisi ya Mbak. Saya injak nih. Uang ini sangat kotor. Apakah mau? Siapa yang tidak mau? Alasannya apa? Alasannya apa Pak? Kotor Pak. Kotor. Oke, ini ada bilang alasannya kotor. Terus Bapak ada yang bilang nggak mau juga. Alasannya apa? Karena sudah ada di lantai paling bawah, jadinya tidak mau Pak. Tidak mau, oke. Luar biasa. Di sini jumlah yang hadir berapa? 200-an ya tadi Pak Purak 3 bilang. Di antara 200, 2 orang yang tidak mau. Berarti hanya 1%. 99% mau. Artinya apa? Artinya uang ini masih berguna dan bermanfaat. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan adik-adik mahasiswa. Saya harapkan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jadilah seperti uang ini. Siapapun keberadaan Bapak, Ibu sekalian, dimanapun berada, dari apapun, lalu siapapun, what is exception, artinya dalam keadaan apapun kita sebagai seorang manusia, kita harus memiliki nilai manfaat seperti uang ini. Kita posisi di bawah, tetapi masih bermanfaat seperti uang ini. Apalagi uang ini masih bersih. Artinya, kita semua yang hadir kepada kesempatan yang berbahagia ini, kita harapkan seperti filosofi yang ada pada uang ini. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Permisi ya Mbak. Oleh karena itu, Universitas Nurul Jadid, mohon maaf ya, sangatlah tepat kalau sekarang membuat atau melayangkan tema yang judulnya apa itu? Judulnya apa Mas? Membangun sumber daya manusia unggul dalam menyongsong dunia kerja di era disrupsi. Kalau kita tidak seperti uang itu, bagaimana kita bisa menyongsong era disrupsi? Oleh karena itu saya bangkitkan semangat-semangat kepada terutama pada adik-adik mahasiswa yang akan nanti lepas dari kampus untuk bisa seperti uang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, kita kalau bicara masalah era erupsi, berarti kita harus berbicara masa lalu dulu. Ya.
Kalau kita bicara masa lalu dulu, berarti kita ada 4 zaman yang kita dilalui sampai saat ini. Zaman pertama itu zaman agraris. Zaman kedua zaman industri. Yang ketiga informasi, dan yang terakhir zaman konseptual. Sekarang kita kupas satu persatu. Zaman agraris. Zaman agraris, orang yang paling sukses pada zaman agraris itu adalah orang yang memiliki banyak sawah, banyak memiliki kebun, banyak memiliki tanah, terus apa lagi? Ladang, apa lagi? Laut sih enggak, Pak. Apa lagi? Ya kebun tadi udah diungkap, apa lagi? Tambang dulu belum gini, belum ya. Apa? Peternakan. Ya, peternakan. Itulah orang yang kaya. Dan orang kaya pada saat zaman dulu itu sangat masif. Dan oleh karena itu pada zaman dulu digolongkanlah 3 orang atau 3 komponen manusia yang dianggap sukses. Yang pertama orang kaya, yang kedua orang menengah, yang terakhir orang miskin. Orang miskin untuk naik menjadi orang kaya hampir tidak mungkin zaman agraris, kecuali mungkin Mbak Emma kawin dengan orang yang kaya gitu misalnya. Jadi otomatis menjadi kaya. Tetapi kalau membuat dirinya kaya itu sangat susah sekali. Karena apa? Karena tergantung faktor topografi, faktor biografi, dan faktor segalanya pada saat itu yang masih zaman dengan prinsip-prinsip tidak ada otak kanan, tidak ada otak kiri. Nah, kita sudah kupas zaman agraris. Yang kedua sekarang zaman industri. Zaman industri itu dimulai tahun 1892 sejak ditemukannya mesin uap di Inggris. Pada zaman itu perubahan dari zaman agraris yang hampir puluhan abad menjadi zaman industri itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat besar. Nah, pada zaman industri ini sudah mulai ada perubahan. Yang mana perubahan itu orang yang sukses itu bisa dilakukan atau bisa dilalui oleh golongan kelas 3 yang saya sebutkan tadi. Dengan cara belajar di tempat universitas yang berkualitas, lalu menjadi orang yang berkualitas, dan yang ketiga memiliki kapasitas bahwa mereka itulah orang pintar. Artinya pada saat zaman itu, kalau misalnya kita punya anak sekolah di SD, mendapatkan pelajaran matematika A, lalu menggambar dapat D, itu sudah dikatakan orang jenius. Karena apa? Karena pada saat itu otak kiri adalah memulai peran yang terpenting. Nah, pada saat itu orang yang kelas 3 bisa menjadi kaya, tetapi pada saat umur uzur antara 55 ke atas. Jadi untuk 40 tahun ke bawah tidak ada orang sukses pada saat itu. Mungkin kalau kita ingat zaman industri seperti apa, orang yang menjadi manajer, orang yang menjadi direktur, orang yang menjadi pejabat, orang yang menjadi apapun yang memiliki jabatan-jabatan dan pengusaha-pengusaha yang sukses, tentunya umurnya 55 ke atas. Oke, kita lari sekarang setelah zaman industri. Lalu zaman konseptual. Nah, zaman konseptual itu setelah zaman industri. Sorry, saya bukan ngomong jangan konsep, zaman informasi. Jadi zaman informasi ini orang bisa cepat kaya. Anak muda yang umur 20-an bisa menjadi kaya raya, bahkan menjadi orang terkaya di Indonesia. Ada yang ingat siapa dia? Yang menemukan Facebook siapa? Max Put. Jadi umur 20, beliau itu adalah mahasiswa drop out dari universitas ternama di Jerman. Tetapi beliau memiliki kapasitas menjadi orang yang berkaitan dengan zaman informasi. Akhirnya apa? Beliau adalah dianggap anak muda orang terkaya pada saat zamannya. Kekayaan beliau sampai puluhan triliun rupiah pada saat itu.
Artinya apa? Anak muda pun bisa kaya. Adik-adik pun bisa kaya pada waktu itu. Bukan hanya orang-orang dewasa yang hadir di depan ini. Makanya oleh itu jangan kalah itu anak-anak adik. Ya, tepuk tangan untuk adik-adik dulu. Itu kita baru ngomong zaman informasi. Sekarang kita ngomong zaman konseptual. Lebih ngeri lagi. Zaman konseptual seperti apa? Nah, sebelum ngomong zaman konseptual, mohon maaf kepada Bapak Panitia atau Bapak Ibu, mungkin ada kertas, saya minta kertas setiap meja, mohon satu-satu sama pulpen atau apa. Ada enggak? Kertas ada enggak? Sambil jalan. Panitia. Satu meja satu-satu aja, biar sedikitan gini. Satu meja satu-satu. Jadi adik-adik zaman informasi ini, adik siapa namanya Dek? Lukman Hakim. Sudah mau gini ya, tamat. Masih semester 5. Semester 5. Walaupun semester 5, mahasiswa lagi bisa jadi orang kaya, orang drop out aja bisa jadi kaya, apalagi yang masih bisa jadi orang kaya ya. Mas, sopo jeneng? Farid. Farid, semester berapa? 5 juga? 5 juga. 5 juga. Fakultas apa? Hukum keluarga. Hukum. Prodi hukum keluarga. Hukum. Mas juga bisa jadi orang kaya loh. Mau jadi orang kaya enggak? Mau, Pak. Caranya gimana? Kerja, Pak. Saya mau tanya, orang kaya dengan cara kerja bisa enggak? Nah, ya nanti kita kupas. Ya, nanti kita kupas. Nah, kembali ke Mbak. Mbak semester 5 juga? 3. Semester 3, lebih muda lagi? Iya. Umur berapa? Umur 20 tahun. 21 tahun? 20 tahun. 20 tahun, sama dengan yang paling kaya di Jerman pada saat menemukan Facebook. Siapa jenengan? Mark Zuckerberg. Ah, jadi Mbak juga bisa kaya seperti beliau ya? Iya. Bisa enggak? Bisa. Luar biasa, tepuk tangan dulu, ini masih umur 20 tahun bisa jadi kaya. Nah ini kan nampaknya Mbak lebih dewasa nih. Nah. Mau tamat ya atau udah gimana? Kenapa, Pak? Mbak sudah tamat? Iya, wisuda tahun ini. Tahun ini ya, berarti lebih dewasa ya? Iya. Mau kaya apa enggak? Mau dong, Pak. Caranya gimana? Kalau saya sih rencananya berbisnis, Pak. Berbisnis? Ya. Saya tanya pada teman-teman, kalau berbisnis bisa kaya apa enggak? Bisa. Berarti Mbak sudah memiliki wawasan untuk bisa menjadi orang kaya. Jadi mindsetnya sudah ingin menjadi kaya. Semoga berhasil. Amin. Ya, sambil nunggu kertas ya. Mas, sama? Sama, Pak. Tamat juga? Gimana, Pak? Tamat juga, tamat kuliah? Ya, alhamdulillah, Pak. Apa periode ini? Iya, tahun ini, Pak. Tahun ini? Bulan ini. Mau jadi orang sukses enggak? Mau, Pak. Kalau Mas mau jadi orang sukses, di sana kan ada era erupsi yang memang harus penuh dengan tantangan. Caranya gimana? Ya, sesuai dengan prodinya saya, Pak. Fakultas Kesehatan mungkin perlu mengupgrade ilmu yang bisa bikin maju, Pak. Seperti itu. Ilmu-ilmu yang bikin? Maju, Indonesia maju. Maju kesehatan. Ya, Artinya mau bekerja, menjadi seorang karir atau menjadi seorang pembisnis? Karir dan pembisnis, Pak, dua-duanya. Malah lebih luar biasa lagi, akan cepat. Mudah-mudahan dalam kurun 5 tahun sudah menjadi orang sukses di Probolinggo, salah satu orang terkaya di Probolinggo ini. Ya. Oke. Gimana? Panitia sudah semua dapat kertas? Sudah. Pulpennya sudah enggak? Atau masing-masing memiliki pulpen ya? Ya. Sudah, Prof. Masing-masing meja sudah ada kertas, Prof. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan adik-adik, sekarang di masing meja, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian sudah ada kertas 1 lembar. Saya tidak memerintah, karena ini bukan perintah, tapi saya memohon pada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mencoret
apa saja yang ada di benak. Oke, ini wakili dalam satu meja ini diwakili oleh yang duduk, nanti bisa rembuk apa yang digambar di sana silakan. Sehabis itu dikumpulkan ke depan. Oke. Apa yang digambar, apa yang ada di benak di masing-masing bapak mungkin dirembuk dulu ya, dirembuk dulu. Silakan, enggak masalah. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Ini juga berlaku untuk seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid, baik dosen maupun mahasiswa. Sekali lagi saya tidak mengintrusikan, tapi saya memohon untuk membuat gambar apa yang ada. Silakan dirembuk dengan teman-teman yang satu. Ya, digambar apapun boleh, apapun digambar boleh ya, apapun boleh. Gambar, ya, apa aja boleh digambar. Ya. Dirembuk ya Mbak, terus digambar apa yang sesuai keinginan. Saya tidak menyuruh gambar apa-apa, apa yang ada di benak digambar ya. Ya. Silakan Mbak, tidak usah pusing-pusing. Ini tidak ada kalah salah benar, enggak ada. Ini semua tujuannya adalah mengekspresikan apa yang ada di benak hati masing-masing. Saya tunggu 5 menit ya Bapak sambil. Prof, mudah-mudahan tidak menggambar Inul Daratista, Prof. Iya, ya, apapun yang digambar silahkan. Kita kasih waktu 5 menit. Sudah, Bapak Ibu, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian sudah? Dalam. Oh, oke, siap. Tapi Prof, sepertinya saya bisa menebak apa yang diinginkan di meja sebelah sana, Prof. Termasuk yang di sana, Prof. Iya. Oh, sudah, Pak Dokter. Oke, siap. Nggih, siap. Sampun, nggih. Kita ke nanti saya samperin Bapak. Nanti saya samperin satu persatu. Gimana Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah selesai?
Sudah, oke saya samperin satu persatu ya. Ya. Saya mulai dari ujung sebelah kanan dulu. Ini apa ini? Ya. Tapi bisa ditebak ya. Ada gambar bunga. Bunga ya. Ini pohon. Pohon. Apa ini? Oh ramuan. Ini ramuan. Ini spike. Ini orang. Jadi Bapak mungkin dari Fakultas Kesehatan ya? Oke. Oke. Saya gini satu dulu. Bapak, tapi Pak ya? Oh. Apa ini tulisannya? Nah, beliau lebih ekstrim lagi nih. Disuruh gambar tulisan dibuat. Jadi fokus oke, warket one gitu. Iya. Oke. Nah apa? Ini kan ekspresi. Ini. Jadi Bapak yang gini. Oke. Ini juga diagnosa berarti sama ya Bapak ya? Fakultas Kesehatan juga ya? Ya. Oh, filsafat. Filsafat. Ini apa ini Pak gambarnya? Oh, gambar itu. The wisdom of Figulsli. Ya, oke. Oke Pak, ya. Saya sudah dapat 3 gambaran. Halo. Ini apa ini? Ngopi. Berarti identik sekali dengan kafe ini. Oke, nanti kita kupas satu persatu. Yang penting sudah ada gambaran Bapak Ibu. Ini apa ini Mas? Penulis apa sih? Penulis terkenal. Berarti ini beliau ini cita-cita menjadi penulis terkenal ya. Oke. Oke sama penulis ini ya oke. Ada pohon, ada gini apa nih? Gunung ya. IKN ya. Oke. Ya lihat satu lagi. Kabah, terus biliar, apa lagi? Apa ini? Dolar. Oh, ini apa ini? Orangnya yang main biliar. Wah, oke. Rumah, topi sarjana, mobil, ngaji, cita-citanya luar biasa. Ya, terus saya lama aku ingin sukses tentang dunia yang mengenal luas. Pengen jadi mahasiswa di Eropa. Nanti ada beasiswa, Dek. Ya. Oke. Bapak, Ibu, ini apa ini? Dolar. Dolar, duit juga ya. Oke. Ya. Bapak, Ibu, Bapak apa ini, Pak? Apa ini? Gudang garam. Oh, berarti di sini komplek tukang merokok ya. Ya. Ini rumah ya, apa ya? Kantor, corporation. Oke, corporation. Terus ini juga ada jendela, ada kursi, ada pelaminan. Oh, mau nikah ini. Mau menikah. Kapan menikah, Mbak? Kapan menikah? Ya selamat ya Mbak ya. Selamat ya. Ya. Ini apa ini? 100 rupiah. 100.000 rupiah. HP, oh ini HP. Berarti senang Facebook, senang WhatsApp. Iya enggak? Iya oke. Pokoknya apa yang ada. Oke. Dolar, rumah, mobil, topi sarjana, Ka'bah. Terus relationship ya. Oke. Ini sudah ya? Sudah, Mbak. Oke, rumah, sawah. Nah tadi ini agraris nih. Agraris.
Ini juga sawah, sawah apa ya? Tangga. Oh berarti ingin rumah mewah ya? Oh dari kesuksesan, oke ya. Ya, semua sukses. Ini apa ini Mas? Apa? Pohon palem? Kelapa, ya. Oke, ini sudah ya. Mana Mbak? Kabah, uang keluarga bahagia. Waduh luar biasa. Luar biasa. Udah semua ya? Ada lagi yang belum? Topi sarjana, jadi ingin after graduation was awards of always remember God. Wah luar biasa. Jadi orang yang sukses. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, setelah saya lihat seluruh gambar yang ada pada Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya simpulkan secara psikologis bahwa Bapak, Ibu, saudara sekalian, sadar tidak sadar masih berada di zona industri. Ya, padahal sekarang kita sudah konsep di era konsepsual. Ya, kalau seperti itu adanya, kapan kita bisa maju? Oleh karena itu kita buka tabir itu. Contoh misalnya, setiap anak-anak sekarang kalau kita suguhi kertas, suruh menggambar, umumnya ya Bapak Ibu sekalian, pasti menggambar gunung, ya, ada sawah, terus ada mobil. Itu apa? Masih mental blocknya itu masih terbelenggu di zaman industri, di era industrialisasi. Jadi mental blocknya itu belum bisa dipindahkan ke era konseptual yang ada zaman sekarang. Nah oleh karena itu PR untuk kita semua, terutama teman-teman Civitas Akademika yang menjadi dosen atau mungkin LSP nanti yang akan mengasah agar mahasiswa-mahasiswa yang ada di Nurul Jadid ini menjadi mahasiswa yang mumpuni baik secara moral maupun material itu. Jadi dengan adanya apa yang saya katakan tadi, satu hal yang harus kita rubah, itu yang pertama. Nanti kita akan kupas berikut. Lalu ada contoh berikut. Kenapa juga muncul seperti itu? Karena kita sangat merasakan zona nyaman. Zona nyaman walaupun kita sudah berada di konseptual, di era konseptual, kita masih ingin berada di zona industri. Contoh, orang yang hanya mendapatkan penghasilan pas-pasan karena dia memiliki pekerjaan yang tetap, mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Mereka akan berpikir, wah saya ini sudah memiliki pekerjaan. Pekerjaan saya sudah dapat gaji. Walaupun gali lubang tutup lubang, sebelum dapat gaji sudah pinjemin, nanti dapat gaji, pinjaman itu kita serahkan gajinya ke orang yang minjem. Artinya kehidupan kita seperti itu. Makanya kita sering sebut dengan 13 V. 13 V itu pulang pagi, apa? Ada yang tahu nggak 13 P? 13 P. Ada nggak pulang pagi? Pagi-pagi, ya, pekerjaan, terus pulang petang, ya, udah, pas-pasan, payan, ya, udah, apalagi ya, 13P, pala pusing-pusing karena duit kan sedikit, ya. Apa pantat pegel-pegel. Ya 13P. Jadi semua itu akan terbentuk karena apa? Kita berada pada suatu zaman. Nggak apalah, yang penting saya dapat gaji, saya bisa hidup, istri anak saya bisa hidup dengan gaji saya walaupun
pas-pasan. Nah karena berada di zona nyaman, kalau sudah seperti itu punya mindset, berarti kita tidak akan bisa berkembang. Kan kita ingin sukses. Tadi saya lihat dari depan sampai belakang, semua ingin sukses. Ada yang ingin memiliki mobil, ada yang ingin memiliki rumah mewah, ada yang ingin naik haji, ada yang... Pokoknya segala yang berbau material itu adalah keinginan kita semua. Tetapi kalau cara kerja kita, atau mindset kita masih ada di mental block seperti itu, apa bisa? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak. Saya yakin semua bilang enggak bisa. Nah oleh karena itu salah satu yang harus kita rubah. Oke. Nah berikutnya, dengan adanya situasi seperti itu, kita tidak perlu lagi terlalu banyak berpikir apa yang harus kita lakukan dalam hal ini. Semua itu adalah bagian daripada hal yang harus kita benahi bersama-sama, terutama teman-teman yang ada di kampus. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Oleh karena itu, kita harus perlu belajar dari air. Kita harus perlu belajar dari air. Sifat-sifat air itu kemanapun dibawa, pasti akan mengikuti. Mohon maaf Bapak, ya saya minta izin ya. Dalam posisi air seperti taruh di water ini, berarti posisi airnya juga sama dengan botolnya kan? Minum ini masih udah diminum ya. Oke. Saya buka sekarang. Kalau sekarang air ini dia bentuknya seperti gelas kan? Kan ada perubahan yang semula bentuknya seperti botol air mineral ini setelah kita pindahkan posisinya seperti air, gelas yang kita pegang ini. Nah, jadi sifat air itu sangat fleksibel. Pada saat kita posisinya di tempat yang memang tidak memungkinkan, kita harus mengikuti seperti apa. Kita harus ikuti. Kalau di zaman sekarang misalnya, sudah zaman konseptual, ya jangan kita berada di zaman industri. Ikuti sifat air. Kalau enggak, tidak akan bisa seperti sifat air. Air ini juga menyegarkan. Air ini juga membuat kita sehat. Air ini juga membuat kita menghilangkan dahaga. Ya dahaga apa? Dahaga kita memiliki rumah mewah, memiliki istri atau suami cantik atau ganteng, atau memiliki keluarga yang berbahagia sesuai dengan air itu. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak bisa. Jelas ya? Jelas enggak? Kenapa Adam ini dipahami apa enggak? Sifat air dipahami enggak? Paham ya? Ya, harus seperti itu. Kalau enggak begitu, enggak bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya bagaimana? Kita kupas lagi, karena session kita ini belum selesai. Karena kita tadi belum membahas era apa? Konseptual. Nah, kalau sekarang kita bicara ke era konseptual. Kalau ngomong era konseptual, apapun yang nyeleneh, apapun yang sifatnya ke kanan-kananan, otak ke kanan-kanan, dialah yang berhasil. Example, contoh misalnya. Pernah dengar penyanyi Mas Hurib? Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Asik, asik. Lagunya hanya gitu-gitu aja. Tak gendong, asik, asik. Tapi apa yang terjadi? Mungkin generasi tahun 2020-an mungkin agak gini, tapi generasi tahun 2010-an paham betul. Mas Hurib almarhum itu sangat terkenal sekali. Hanya dengan
lagu-lagu yang sangat sederhana. Itu dia nyeleneh. Dak gendong, nyeleneh. Apanya yang digendong? Gendong duit atau gendong istri gitu. Artinya itu nyeleneh. Itu contoh. Contoh lain. Saya di Amerika sering ke klub ya. Di klub itu ada penyanyi, ada pemusik yang spektakuler. Tidak kalah dengan Bon Jovi, tidak kalah dengan penyanyi-penyanyi hebat seperti Celine Dion. Tapi kenapa dia tidak sukses? Kenapa dia biasa? Kok orang seperti itu hebatnya hanya manggung di kafe? Apa pertanyaan? Kenapa? Kalau bicara kualitas, dia pun kualitas. Kalau dia dengan suaranya yang melengking, ya sudah pasti kualitas. Tetapi antara Celine Dion dengan penyanyi itu kenapa berbeda? Celine Dion sukses, orang ini tidak. Artinya apa? Bukan kualitas kan? Ini bukan berarti baru ngomong begitu kualitas tidak berarti, tetap. Dipadukan antara kualitas dengan konsep-konsep yang nyeleneh. Nah, era-era yang kita bahas disrupsi ini adalah bagian daripada langkah-langkah seperti itu. Ada contoh lain lagi. Saya pernah ke Bandung. Di Bandung sama persis dengan apa yang terjadi di Amerika. Penyanyinya luar biasa, bandnya luar biasa. Tapi band tersebut tidak bisa berkembang, hanya menjadi seorang penyanyi panggung. Padahal suaranya bagus, lirik-liriknya bagus, cara musiknya antara drum, antara piano itu tepat. Tapi tidak berkembang dengan band-band kayak Peter Pan itu enggak berkembang. Apa juga penyebabnya? Ya tentunya itu menyangkut masalah konsep dan informasi. Pernah nggak dengar band kuburan? Kuburan band, pernah nggak? Kuburan band tidak tahu loh kunci musiknya, tapi bisa terkenal. Apa penyebabnya? Ayo, fenomena apa yang terjadi? Jelas ya? Bisa gini nggak? Bisa dipahami nggak? Apa? Saya belum bertanya ini kepada ibu-ibu. Kenapa ibu nih yang di depan? Kenapa? Karena banyak yang suka mungkin. Banyak yang suka. Kalau ngomong banyak yang suka, apakah lagu yang enak didengar, terus musiknya asik? Nah, orang yang gini juga cantik atau ganteng, apakah Anda disukai? Keunikannya. Nah, ini unik. Lalu kalau sudah ngomong unik, apa yang Mbak lakukan? Berkreasi. Inovasi maksudnya ya. Inovasi. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ini juga berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia kalau ingin Indonesia itu maju. Kalau mau Indonesia ingin gini-gini aja, ya udah kita seperti ini. Kenapa China bisa menjadi negara superpower? Konsep-konsep seperti ini dilakukan. China bisa maju sekarang. Sejak tahun 1900-nya sudah membangun infrastruktur. Infrastruktur itu sangat nyeleneh, mengeluarkan banyak biaya sampai negaranya 70% itu pembiayaan infrastruktur. Tapi orang-orang China, pemimpin China itu, dia memiliki wawasan masa depan aerodinamis. Nah pada tahun 2000-an dia sudah menguasai teknologi. Dia tidak kalah dengan Amerika. Bahkan sekarang kita sudah tahu dan dengar langsung bahwa Cina itu adalah salah satu negara superpower saingan dari Amerika. Itu contoh kita ngomong negara. Kalau ngomong Nurul Jadid sekarang, saya kira teman-teman Civitas Akademika terutama Bapak para dosen tahu akan hal itu. Mudah-mudahan ke depan Nurul Jadid akan semakin maju. Dan teman-teman yang hadir sebagai mahasiswa bahkan mau keluar dari fakultas ataupun universitas ini juga bisa
menjadi orang seperti itu? Karena institusi itu menggelontorkan atau mengeluarkan mahasiswanya menjadi seorang sarjana itu untuk fight, ya, fight ke depan menghadapi tantangan zaman seperti apa, bagaimana, sehingga akan membawa juga Universitas Nurul Jadid itu, ternyata Universitas Nurul Jadid mahasiswanya atau alumnisnya keren-keren dalam arti kualitas sebagai seorang tenaga kerja. Untuk itu tepuk tangan untuk mohon maaf Prof, waktunya sudah habis. Waktu kita Mohon sekarang maaf. masuk ke tanya jawab. Jadi kita akan berakhir di jam 15 nanti. Sekarang sudah menunjukkan 14.30. Kami beri kesempatan kepada teman-teman, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, satu pertanyaan dari kalangan dosen dan dua pertanyaan dari mahasiswa. Satu mahasiswa, satu mahasiswi. Kita buka dari yang dosen dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lempar ke mahasiswa. Berarti jatah pertanyaan akan masuk ke mahasiswa. Jadi memang dibatasi sampai pada sebentar. Ada 3 pertanyaan. 1 kita alokasikan untuk dosen, 2 sisanya untuk mahasiswa, 1 putra dan 1 putri. Dari dosen dulu. Baik, tidak ada. Dari dosen dulu. Nggak ada? Setiap pertanyaan dapat hadiah loh bapak-bapak. Berupa ucapan terima kasih. Nggak ada ya? Bukan, ini dari dosen dulu Prof. Dari dosen nggak ada ya? Berarti jatah untuk dosen kita berikan ke mahasiswa. Ikhlas ya? Ada 1 dari Fakultas Kesehatan, perwakilan dari Fakultas Kesehatan. 1 putra siapa? Belakang. Oke, putri. Enggak, sudah. Putri? Oh, itu anak kecil ya yang saya kira putri. Sorry. Saya ngapunten Prof, saya untuk Putri? Oh, ada ya? Oke. Dari dosen dulu. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, saya Zainal Munir dari Fakultas Kesehatan. Sebenarnya pertanyaan ini Pak Cus mewakili pertanyaannya Pak Musfi tadi Pak Cus. Mau tanya sendiri malu kali Pak Cus. Begini Prof, ini kan sekarang hari ini kita sudah masuk era disrupsi. Jadi kalau kita berpatokan dengan, dikombinasikan dengan dunia kesehatan, kalau nggak salah saya pernah baca ada 10 profesi yang tidak tergantikan. Salah satunya tenaga kesehatan. Karena ada sifat empati yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Nah, menurut pengalaman Prof yang ada di Amerika, khususnya di California University, dalam hal bidang kesehatan, disrupsi apa yang sudah atau inovasi apa yang sudah ada di Amerika. Kalau kami menulis tadi apa yang diminta oleh Prof, kami kan patokannya karena kami melihat di Indonesia ada kearifan lokal yang tentunya tidak akan ada di Amerika. Dan itu saya rasa inovasi dari nenek luhur yang perlu kita jaga. Salah satunya ilmu ru'yah. Mungkin di Amerika nggak ada ilmu ru'yah, Prof. Itu kan inovasi bagi kami. Dan itu tidak akan tergantikan oleh mesin. Nah, apakah pemikiran-pemikiran kita yang ada di Fakultas Kesehatan, khususnya yang ada di universitas, di dalam pengembangan pengetahuan peninggalan nenek moyang kita, apakah itu kita masih masuk ke era agraria tadi yang katanya Prof tadi, atau sudah era konsep hari ini yang disampaikan oleh Prof? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Prof nggih. Sebelum itu kita beranjak ke ladies first, Putri dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Permisi Prof, perkenalkan nama saya Nurlaili Widya Ening Tias, biasa dipanggil Tias. Saya dari Prodi Hukum. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi Profesor memberikan filosofi yaitu tentang air, di mana kita harus sesuai dengan air, yaitu harus mengikuti wadahnya seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin berkembang, akan tetapi wadah kita atau lingkungan kita itu tidak mensupport Prof? Bagaimana begitu? Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Berikutnya, mana tadi? Oh, silakan. Ketemu Saman lagi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana. Dan alhamdulillah dan tahun sekarang menjadi calon wisudawan juga. Terima kasih moderator, terima kasih wakil rektor, dan juga terima kasih Prof. Sebelum saya tanya ya, berbicara sumber daya manusia, ini tak lepas dengan manajemen. Kenapa kemudian saya mengatakan hal seperti itu? Karena memang dua konsep manajemen sama sumber daya ini adalah mempunyai makna dan pengertian yang berbeda. Jadi hubungan sumber daya dan juga manajemen ini tidak pernah lepas dari kungkungan hal itu. Kita mulai bicara soal sejarahnya. Dari abad 17 yang di waktu itu masih perubahan secara produksi gitu yang besar-besaran hingga masuk ke era abad ke-18 dengan revolusi industri. Lanjut ke abad 19, 20 hingga abad 21 saat ini. Jadi perubahan-perubahan sumber daya manusia saya mengartikan bahwa manajemen itu adalah kerangka atau cara ya. Sedangkan sumber daya itu adalah eksekusi. Kita yang kerja gitu. Jadi saya tidak meragukan sekalian yang hadir maupun teman-teman mahasiswa secara skill maupun potensi ketika setelah lulus dari masa kursi kuliah gitu. Saya tidak pernah meragukan hal itu, akan tetapi banyak sekali dampak-dampak yang menghambat skill dan potensi kawan-kawan mahasiswa ketika sudah boyong, ketika sudah bermasyarakat. Ini enggan tidak diimplementasikan sebab banyak sekali hambatan yang ada di sumber daya manusia itu sendiri. Misalnya hambatan dari peraturan pemerintah, itu dari segi eksternal. Sedangkan dari segi internalnya itu juga ada hambatan-hambatan misalnya kualitas diri saya sendiri yang ansih dalam perusahaan, bisnis dan semacamnya. Dari hal itu kita kembali itu semua bahwa bagaimana kualitas dan potensi kita sebagai sumber daya manusia memang benar-benar diaktualisasikan, diimplementasikan secara real gitu. Sebagai kalangan mahasiswa, kalangan pelajar dan ilmu berpengetahuan. Contohnya misalnya di negara lain kayak Jepang. Di sana saya rasa kalau dibandingkan dengan Indonesia ini jauh. Kalau di Jepang itu kan sumber daya manusianya itu sangat minim. Sedangkan Indonesia sumber daya manusianya itu sangat luar biasa. Akan tetapi kemajuan Jepang itu sangat real dibanding Indonesia. Karena di sana mampu mengimplementasikan sumber daya alamnya dibanding sumber daya manusianya. Jadi tidak pengaruh antara sumber daya manusia sama sumber daya alamnya. Karena sumber daya alamnya yang kecil, kemudian potensi sumber daya manusianya yang luar biasa, kemudian menjadi negara yang maju ketimbang negara Indonesia sendiri. Pertanyaannya yang terakhir, Prof. Mohon maaf. Jadi dari sekian panjang pembicaraan saya, mungkin upaya jenengan sampean sebagai Prof dan saya sebagai calon masyarakat nanti khususnya ya. Dalam berbisnis, dalam mengedukasikan diri potensi yang saya punya agar memang benar-benar real diimplementasikan terhadap negara, perusahaan, dan lain-lain. Mungkin itu sih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Prof. Kita simpulkan yang pertama tentang
inovasi berbasis kearifan lokal, salah satunya adalah dengan ru'yah tadi. Terus kemudian yang dari Putri tadi tentang air, dan dari Putra tentang apa Mas? Panjang? Apa? Apa kita minta ulangi lagi? Tentang bagaimana upaya kita mengimplementasikan pengembangan sumber daya manusia sebagai calon wisudawan yang mungkin hari ini, tahun ini nanti akan langsung turun ke masyarakat. Itu Prof. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi ketiga pertanyaan ini saya rangkum jadi satu ya. Pertanyaannya bagus-bagus terutama kepada Pak dosen. Bagaimana situasi Amerika dengan kondisi seperti itu lalu dikaitkan dengan Indonesia yang memiliki local genius yaitu Alfred Indiguet, Alfred Vision that it should ability the way oleh the nation of integration. Artinya begini, kalau kita bicara disrupsi, di era disrupsi itu saya tadi sudah cerita, era informasi dan era konseptual itu sudah masuk era disrupsi, ya. Jadi dua era itu sudah masuk era disrupsi. Era disrupsi ini memiliki persoalan di kemudian hari manakala orangnya, masyarakat atau lingkungannya tidak siap. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita kupas era disrupsi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Sudah pasti. Nah seperti bahasa tadi yang saya sudah utarakan berbagai contoh, example project of Elysian. Dampak positifnya apa? Kita akan bisa menerapkan sistem ekonomi, prinsip ekonomi yaitu prinsip unitility. Prinsip ekonomi kan ada dua ya Bapak Ibu sekalian. Ada prinsip ekonomi yaitu bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang besar dengan usaha sekecil-kecilnya. Nah, itu sekarang berbeda dengan prinsip utility. Di zaman era revolution ini, konsep utility itulah yang berkembang. Yaitu artinya apa? Konsep utility itu bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang besar dengan cara-cara yang besar pula. Seperti contoh kalau kita mau mendapatkan ikan paus, ya kita menggunakan ikan apa, misal ikan yang besar juga, sehingga kita mendapatkan ikan paus. Nah zaman sekarang seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara berinovasi. Lalu apa negatifnya dengan era disrupsi itu? Bagi orang, bagi lingkungan yang tidak bisa mengikutinya, dengan sendirinya akan tertinggal oleh zaman, oleh waktu. Seperti contoh penyanyi Amerika yang di klub malam sangat bagus karena tidak ada informasi dan konsepnya juga terbatas, akhirnya dengan kualitasnya tidak mampu memberikan kontribusi pada dirinya untuk menjadi orang sukses. Hanya segitu-gitu aja. Lalu bagaimana konseptual? Seorang Mbah Surip tadi juga saya cerita bagaimana hanya lagunya sederhana tetapi bisa melonjak, bisa terkenal, yaitu karena konsepnya yang nyeleneh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali tadi bicara masalah kesehatan. Kalau era disrupsi kesehatan itu banyak, di Amerika itu sudah sangat menggema. Mungkin di internet bisa kita baca, di Amerika kalau kita mau cari dokter cukup dengan pentek kenyot aja, kita ada di rumah sendiri, dokternya datang. Terus kita mendaftar juga, dokternya datang. Begitu juga fasilitas pelayanan-pelayanan yang terkait dengan kesehatan. Internet mungkin ada itu. Makanya saya tidak bicara di internet karena kalau saya bicara internet menutun. Ini kan ngomongnya kok yang di internet kan begitu kan. Oleh karena itu saya omongkan karena saya anggap teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sudah paham. Nah, ini ada pertanyaan seperti itu di Amerika sangat luar biasa dan sangat masif. Nah, itu kita bisa terapkan di Indonesia untuk menyongsong era disrupsi ini dengan konsep-konsep yang nyeleneh. Nyeleneh itu bukan berarti negatif ya. Yang namanya konsep yang sifatnya nyeleneh itu otak kanan itu jauh lebih
dipergunakan daripada otak kiri. Di zaman industri, otak kiri memang, makanya siapa yang pinter dengan dapat nilai A, misalnya IP-nya sampai 3, sekian, itu cari kerjaannya sangat mudah dan bisa cepat sukses. Cuma di sana umur 55 karena jenjang karir, jenjang vertikal, baru bisa menjadi seorang dekan, bisa menjadi seorang manajer, bisa menjadi seorang pejabat. Kalau sudah umurnya 50-an ke atas. Tetapi di era informasi, seperti saya sudah katakan, contohnya juga pencipta Facebook atau ada yang lain-lain, dengan umur 20 juga menjadi sukses. Nah apalagi zaman konseptual seperti ini. Disrupsi ini masuk zaman era zaman informasi dan konseptual. Oleh karena itu, mumpung teman-teman Fakultas Nurul Jadid yang akan memberikan transfer knowledge kepada mahasiswanya, coba tantangan disrupsi ini perlu kita bahas agar mahasiswa ke depan kalau nanti misalnya keluar dari fakultas atau universitas ini sudah memiliki kekuatan moral untuk menghadapi tantangan, menyongsong masa depan dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Lalu bagaimana caranya? Tadi sudah bertanya itu ada 3 hal yang harus perlu kita benahi. Apa aja yang kita benahi? Ya langkah-langkah itu kita pertama ubah pikiran dulu. Pikiran kita ubah. Selalu kita ngerubah tindakan kita, ya. Dan kita rubah lingkungan kita. Nah tadi ada pertanyaan, bagaimana ya lingkungan kalau tidak memungkinkan untuk bisa menyongsong era disrupsi ini? Ya memang harus merubah lingkungan, caranya seperti apa? Tidak mesti ekstrim. Dengan kalimat yang santun sebagai orang timur, saya ingin berubah lingkungan, saya seorang pendidik, sekarang mau menjadi pendidik yang beneran, berarti saya harus ada di lingkungan pendidik juga, bapak-bapak dosen dan civitas. Nah, saya menjadi seorang akademika, berarti saya harus berada di akademika. Artinya berada di lingkungan, kayak dinosaurus itu. Dinosaurus, saya katakan, kenapa? Nah, dinosaurus yang sangat besar, terus kedua, suatu hewan yang paling kuat pada zamannya kok bisa punah? Nah, ada tahu nggak? Kenapa? Sekarang kita hanya tinggal tahu puing-puingnya, kita hanya tahu kerangkanya, di Arizona, Amerika juga ada. Kenapa dinosaurus bisa punah? Adik, kenapa? Tadi sudah ya? Sudah. Oh ini, biar tidak adik, kenapa? Karena takdir Tuhan. Memang saya setuju. Kalau mahasiswa Nurul Jadid ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang mindset, tentang attitude, nomor 1 saya sangat setuju itu. Tapi sayangnya kita bicara eksakta, kita bicara ilmiah sekarang. Nah kita kupas, oke terima kasih ya, tapi saya suka itu saya suka bicara ilmiah ini. Nah ini di sebelah sini dulu. Nah ini yang ganteng ini dulu lah, ini Mas. Kenapa dinosaurus yang begitu kuat, besar, paling hebat di zamannya bisa punah? Karena setiap manusia mempunyai masanya. Nah apa, itu udah berani menjawab. Orang malah tidak berani, kita hargai, kita hormati. Bukan berarti tidak ada nilai, ada nilainya. Ya, oke. Terus sekarang mbak-mbak yang paling belakang. Ayo mbak. Jawab aja kenapa. Tadi udah tahu pertanyaannya. Dinosaurus, binatang yang sangat kuat, besar pula, buas, lebih buas daripada singa.
Kenapa bisa punah? Sekarang kita tidak menemukan dinosaurus. Mungkin karena sudah tua. Ya, karena sudah tua katanya punah. Aduh. Ini yang duduk sekarang. Tadi kan yang duduk di sini. Kenapa? Coba. Ya udah enggak apa. Santai. Mbak Isma. Ya. Jawab aja. Tidak bisa survive. Kenapa enggak bisa survive, Pak? Enggak, Pak, udah, Pak. Oh. Ya, tidak bisa survive. Mas, Bu. Ya, Pak. Jawab. Enggak apa? Salah benda apa? Mungkin dulu dinosaurus itu berperang, Pak, makanya punah. Saya tarik ya, sekarang ke bapak-bapak dosennya dulu. Ya, pada ahlinya saya tanyakan. Kalau saya membacanya dinosaurus punah itu ada dua faktor, Pak. Satu, seleksi alam. Dua, karena tidak mampu beradaptasi. Nah, gitu, Pak. Pak siapa? Pak Munir, Pak. Pak Munir baru dosen beneran. Betul, 100. 100 betul beliau. Jadi mungkin dosen lain juga, tepuk tangan dulu Pak Munir. Jadi begitu hebatnya yang namanya sosok binatang dinosaurus yang saya katakan tadi, sangat buas, menguasai, jadi rajanya hutan, rajanya binatang, toh juga tidak bisa beradaptasi. Akhirnya apa? Terjadi kepunahan. Ya kita, apalagi kita seorang manusia yang ukuran kita hanya rata-rata 170 cm, terus kita hanya memiliki pemikiran, kebuasan kita bukan karnivora, kita hanya omnivora. Lalu bagaimana caranya kita bisa tetap berada di muka bumi ini sebagai manusia? Yang paling terpenting kita punya ini knowledge. Oleh karena itu di Amerika saya ciptakan rumus Bapak Ibu sekalian. Saya tahun 2013, saya menciptakan rumus tentang kompetensi yang ada di dunia ini. Ya rumusnya itu A kali B dalam kurung pangkat C. Nah cuma rumus ini diambil oleh orang Amerika, katanya yang membuat itu adalah Einstein. Ya, ini zaman dulu sudah ada rumus itu, Einstein sudah buat. Padahal saya korek-korek tidak pernah. Tapi yang namanya Amerika punya power, apalah artinya seorang manusia Nusantara kayak kita, sendiri lagi kita bertahan di Amerika, ya enggak bisa kita bertahan. Tapi bukan itu persoalannya. Saya sudah memberikan kontribusi kepada umat manusia di dunia, cara-cara bagaimana menciptakan SDM yang kompeten. Nah, apa itu rumus? Nah, penasaran enggak? A kali B pangkat C. A itu adalah, ini apa nih? Pikiran, knowledge ya. Terus B itu skill, C itu attitude. Sekarang kita ambil angka 2, semuanya ambil angka 2, taruh 2. A itu 2 nilainya, B itu 2, C itu 2. Angkanya akan kelihatan. Nah terus kita kocok putar balik. Saya katakan di antara A, B, C itu mana yang paling berperan? Saya katakan C. Coba kita kocok. Kenapa C? Sekarang ini ada angka 1 sampai 10. Yang 1 tidak mungkin karena adalah the back of legion. Jadi tidak bisa dipakai. Jadi angka 2. Kita ambil angka 2, taruh di huruf A. Ambil angka B, taruh di huruf 2. Terus ambil angka C, ambil angka 10, taruh di C. Bisa dihitung berapa nilainya. Dan dibalik sekarang, A
yang 10 itu taruh di A. Yang 10 itu taruh di B. C itu yang 2 ditaruh di C. Berapa? Berapa nilainya? Bandingkan mana lebih besar. Bisa itu nanti praktekkan. Nah, oleh karena itu Nurul Jadid ini adalah salah satu yang saya tahu kampus yang menerapkan dengan dedikasi C yang tinggi, yaitu attitude. Tepuk tangan untuk kita semua para Civitas Akademika. Saya mau ke sini ingin bersilaturahmi dengan Civitas Akademika Universitas Nurul Jadid, baik para dosen maupun mahasiswa. Dan saya mengenal Pak Rektor, beliau itu sangat luar biasa. Oleh karena itu saya mau ke sini karena selain memang kita ingin silaturahmi, saya ingin mengenal teman-teman di sini. Peran beliau agar saya di sini untuk bisa kita silaturahmi itu artinya apa? Kenapa saya mau dalam kesibukan seperti ini? Ya karena saya tahu Universitas Nurul Jadid memang menerapkan C itu yang standar tinggi dibandingkan dengan kampus-kampus lain di Indonesia. Kalau kampus lain mungkin ininya yang banyak, ITB, UI, atau UGM, tapi attitude-nya mungkin standar. Saya katakan standar, bukan berarti tidak standar, artinya biasa-biasa aja, tapi ininya yang tinggi. Nah, maka saya katakan, kalau ada 1000 orang rektor Nurul Jadid seperti Gus Hamid, mungkin Indonesia udah maju, Pak. Saya udah ngomong di mana-mana di seluruh Indonesia pada kesempatan sama beliau. Kalau beliau ada 1000 orang seperti beliau, Indonesia udah maju. Indonesia banyak orang pinter, tapi banyak minterin ya Pak. Ngeminterin ya, untuk tujuan-tujuan. Banyak sekali kasus korupsi. Tapi saya tidak mau bicara politik, itu urusan pemerintah dan politik. Karena kita adalah seorang saintis, tidak mau. Kalau diberi pendapat, mohon pendapat oleh Presiden, ya saya sering memberikan rekomendasi kepada Presiden. Karena beliau meminta saya untuk menjajaki, meriset apapun tentang hal equal yang ada di Indonesia. Saya sering, ya salah satunya jalan revolusi mental yang pernah dan sudah dilakukan oleh Universitas Nurul Jadid. Tepuk tangan untuk kita semua. Tinggal diterapkan aja sekarang knowledge-nya sama skill-nya. Udah tembak itu, naikkan Bapak Ibu guru dosen-dosen knowledge sama skill ditingkatkan. Mungkin kurun waktu 10 tahun Universitas Nurul Jadid menjadi salah satu universitas swasta terkemuka di Jawa Timur. Saya yakin itu. Karena beliau. Nah, kembali tadi saya katakan apa yang berubah lingkungan sudah ya. Kalau lingkungan saya misalnya di tempat maling, saya taruh di maling walaupun saya baik, ya saya akan jadi pemaling, Pak. Saya orang baik misalnya, saya ada di institusi yang korup, saya taruh di sana. Memang batin saya tidak menginginkan saya korupsi, tapi apa boleh buat? Kalau tidak begitu saya tergilas, saya juga butuh hidup, saya butuh sesuap nasi. Akhirnya ikut korupsi karena situasi kondisi lingkungan itu. Makanya rubah lingkungan. Kalau menjadi seorang pengusaha, beradalah di tempat-tempat pengusaha. Kalau seorang ingin menjadi seorang saintis, bertaruhlah saintis. Kalau seorang ahli hukum, diam di tempat hukum. Seperti binatang, tidak mungkin segerombolan sapi atau segerombolan kambing itu masuk ke segerombolan harimau. Dong dimakan dia kan? Kalau udah dimakan ya udah punah. Karena tidak bisa beradaptasi, salah satunya seperti dinosaurus itu. Mentang-mentang ini saya hebat, saya paling kaya misalnya, saya paling keren atau apa segala macam, saya punya jabatan. Tapi kalau tidak bisa beradaptasi, akan punah seperti dinosaurus itu. Contoh, kita bicara tentang bisnis. Nokia. Nokia ada nggak sekarang? Ya, ada. Ada. Oke, tapi sudah meredup ya. Siemens, gimana Siemens? Ada nggak?
habis, punah. Kenapa? Semen itu tidak mau mengembangkan dirinya, tidak mau beradaptasi dengan situasi kondisi era erupsi ini seperti zaman konseptual ini tidak mau. Sehingga sehebat itu yang namanya pabrik Nokia yang dikuasai oleh konglomerat dari Eropa. Tapi toh juga hancur, dikalahkan oleh negara Asia, Samsung di Korea Selatan. Ya karena bisa beradaptasi lalu berinovasi. Nah inovasi inilah yang merupakan kekuatan kita untuk menghadapi era disrupsi. Disrupsi, Pak. Adaptasi. Karena adaptasi membuat hal seperti, jangan seperti binatang yang saya katakan tadi. Kenapa era disrupsi ini sangat masif? Karena teknologi digital itu juga semakin masif. Nah saya bertanya sekarang, kenapa teknologi digital begitu masifnya? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Adik-adik, ya? Apa kira-kira kok sangat masif teknologi digital? Ya? Instan. Ya, apa lagi? Oke, ngomong instan. COVID-19. Oke, terus apa lagi? Ada, ayo mahasiswa pinter-pinter pastilah bisa jawab lah. Ya Mbak? Mbak? Karena canggih. 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 Terus apa lagi? Apa? Apa? Apa lagi? Mas? Ya, apa lagi? Ya? Karena simple. Hah? Simple. Simple. Menghubungi orang jauh. Bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Simple. Oh begitu. Karena apa namanya itu? Oke. Sekarang saya kembalikan lagi ke laptop ke Pak Guru sekarang. Pak dosen. Pak dosen, ya sekarang tadi meja 1 sudah. Bisa kira-kira jawab Pak dosen? Kenapa teknologi digital sangat masifnya? Karena didukung sama infrastruktur yang masif juga. Masif juga. Ya. Beliau nggak salah ya, tapi nanti saya tambahin, beliau nggak salah. Yes. Ada Bapak dosen? Mungkin ada apa ya penyebab? Users friendly. Keren. Ya, saya anggap dan saya aminkan apa yang dijawab baik oleh mahasiswa maupun bapak-bapak dosen itu benar. Iya, aminkan ya. Benar. Tapi yang dianggap 100% adalah penyebabnya karena teknologi internet yang semakin canggih. Mulai dari era 1, 2, 3, 4, sekarang sampai 5. Kalau tidak itu ada, kalau internet tidak ada, itu tidak akan bisa berkembang. Karena ada internet sebagai perangkap yang akan mensukseskan digitalisasi, makanya digitalisasi otomatis berkembang. Kalau dulu mungkin Videotron, karena belum ada baru internet mungkin session 1 atau internet kelas 2 kan, itu paling hanya sebatas itu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi namanya ruang dan waktu. Kita di sini kita bisa bicara langsung di Amerika, kita bisa belahan di Amerika, Afrika, dengan bertatap muka pun bisa. Bahkan kita dengan teknologi yang canggih ini, manusia pun bisa ditiru, ya enggak? Manusia terus ada textbook itu gimana orang kita ngobrol untuk pelayanan, robot yang ngomong, jadi mengganti keberadaan manusia. Jadi pelayanan tidak perlu dilakukan oleh manusia lagi. Cukup dengan box itu. Dan banyak yang lain lagi. Itu yang membuat kenapa teknologi digital semakin berkembang. Nah inilah yang namanya era disrupsi yang dimulai dari era, tadi saya katakan ada 2 era itu apa Mas?
era informasi dan konseptual. Sekarang sudah beralih ke konseptual, informasi sudah tidak gini lagi. Informasi sudah semua hampir bisa. Nah sekarang bagaimana membuat konsep yang agak nyeleneh menggunakan pemikiran-pemikiran atau kita sebut EQ, bukan IQ ya. Jadi bahasa Indonesia EQ ya, emotional quotient ya. Bukan I, bukan intelligent quotient ya. Pakai EQ otak kanan kita terapkan, terus otak kiri untuk menyimbangkan. Kalau dulu kebalik, otak kiri berkembang, otak kanan menyimbang. Sekarang dibalik, karena memang kita berada di era konseptual. Ingat ya, mau gini enggak? Mau bertahan dan mau maju, jangan seperti dinosaurus mau maju enggak? Mau. Ingat ya pesan saya ya, ini berlaku untuk seluruh dunia loh, bukan hanya untuk kita yang ada di sini. Kalau tidak, paling nanti Ibu siapa? Widya, Pak. Ibu Widya paling jadi ibu rumah tangga aja nanti kalau tidak mengikuti perkembangan zaman. Ibu kan untuk apa kuliah kalau hanya jadi ibu rumah tangga? Minimal memberi kontribusi terhadap keluarganya ya. Seperti itu. Jelas nggak ini? Jelas. Jadi era yang dirubah itu pemikiran sudah dirubah, lingkungan dirubah. Nah yang terakhir ini mumpung ada waktu, yang dirubah adalah tindakan. Yang sering kita katakan dengan NATO. Apa itu NATO? Apa itu NATO? Bukan NATO negara. NATO apa itu? Not only takes action. Oke? Not. Kalau kita sudah tahu misalnya apa yang kita bicarakan di sini, suruh kita menyimak dalam kurun 2 jam, tapi kita tidak action, nanti pada saat keluar tidak ada gunanya apa yang saya ceritakan. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu Einstein bilang, saya katakan sekali lagi, oleh karena itu Einstein bilang, tahu kan Einstein? Tahu kan? Einstein bilang, tidak penting apa yang kita ketahui, tapi apa yang kita lakukan terhadap apa yang kita ketahui, itulah yang terpenting. Kalau kita jabarkan dengan bahasa yang lebih vulgar, saya sudah tahu ilmunya. Ya, saya sudah tahu ilmunya. Tadi sudah bercerita panjang lebar. Kita sudah kupas tentang bagaimana kita menghadapi tantangan di era erupsi ini dengan berbagai cara. Kalau ilmu yang sifatnya teknis sudah dipelajari di baku kuliah, tapi kita berbicara tentang mindset. Tetapi kalau kita sudah tahu tapi kita tidak melakukan pada saat kita keluar dari sini, itu nol besar. Sekali lagi saya katakan nol besar, tidak ada gunanya. Untuk apa kita kuliah, ya kan? Kalau kita tidak mengaplikasikan di lapangan. Itulah yang namanya di era sekarang ini namanya outcome. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah nyampe di posisi output. Bapak menjadi seorang cerdas, sudah memiliki skill, lalu knowledge, lalu skill, lalu yang terakhir adalah itu attitude, etika sudah ada. Tapi kalau tidak Bapak Ibu terapkan di lapangan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak akan yang namanya apa yang diinginkan tercapai. Sama aja seperti dinosaurus, akan punah. Paling bentar kalau Bapak menjadi petani, kalau ibu-ibu jadi rumah tangga. Kita tidak mau. Teman-teman yang ada di sini, saya pingin teman-teman yang ada semua sukses. Saya pingin semua sukses. Untuk apa saya bicara di sini kalau tidak ada yang sukses? Tidak ada gunanya saya bicara. Mau sukses? Kok kecil sekali suaranya? Sekali lagi mau sukses? Caranya? Ya, ada nama sarjana SB. Sarjana singkatan sarjana apa? Sarjana begitulah.
Oke, jadi karena ini semua sudah memahami tentang materi, bagaimana caranya, dan kita waktunya sudah cukup lama. Mohon izin pada Pak Moderator, sebelum lagi satu session saya sampaikan, mungkin kita berdiri semua dulu. Karena lelah ini berduduk nih, berdiri dulu semua. Lelah ini saya lihat ini, karena sudah ini jam-jam segini nih, kalau bapak-bapak ada ibu dosen mengajar, wah ini kalau jam segini ngajarnya sudah gini kan ngantuk nih, kok susah nih. Nah, siapa yang terbiasa dengan senam? Bapak silakan Pak. Pak siapa Pak? Pak Ahmad Saida. Pak Ahmad Saida. Iya. Dekan Pak? Tidak Pak, dosen biasa Dosen Pak. biasa. Iya. Saya minta Pak Saida untuk menjadi instruktur atas apa yang Bapak lakukan selama bersenam. Biar teman-teman mengikuti. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Arsa. Saya senam karena takut pada istri. Jadi istri yang bisa memberikan instruksi Pak. Iya. Saya lupa udah. Tapi sederhana aja Pak ya. Coba tarik nafas. Keluarkan. Sudah segar? Terima kasih. Itu saja Pak. Kalau dengan Pak ini saya ada gini, saya punya teman di Amerika 3 orang. Silakan duduk Pak, silakan duduk. Saya punya teman di Amerika 3 orang. 3 teman ini semua ahli pembohong ya. Semua ahli pembohong. Dia datang ke pantai California Pak. Datang pantai California di bagian ujung selatan yang agak sepi. Kalau di bagian utaranya kan agak ramai. Dia datang ke sana, di sana ada tebing. Dari sana. Saya katakan ABC aja ya, ada Michael, ada Hoffet, ada Insopet, tapi saya ABC aja biar gampang. Nah, si A ini bersama si BC datang ke pantai tebing di California. Si C ini mau mengibuli A dan B. Nah, akhirnya si B ini sengaja menjatuhkan dirinya di tebing. Setelah jatuh di tebing, si B sama si A bingung. Oh, C, kemana ini? Tidak kelihatan kemana dia nih. Waduh susah nih. Pada bingung semua nyari. Oh sampai berdoa sesuai dengan ajarannya. Sampai duduk. Selang beberapa jam muncullah si C. Woi si C, lu gimana nih? Itu everything clean itu direct. You know a vlog. Fuck you. Gitu loh. Aduh kenapa? Tenang kawan, tenang. Aku ke sana itu, aku terjun ke dasar laut. Ternyata aku di sana lama. Kenapa? Karena di sana ada restoran. Di dasar laut ada restoran. Yang benar ada restoran. Iya. Saya lihat restorannya bagus, makanannya enak-enak, makanya saya agak lama di sana. Nah, si B sama si B sama si A penasaran. Wah, ya betul juga ya. Akhirnya si B tuh terjun masuk ke laut, sampai di laut, mana ini? Mana tidak ada restoran? Wah, buset. Gue dikibuli sama si C nih. Udah deh, aku bawa rumput laut deh. Dia naik bawa rumput laut. Setelah naik ke rumput laut, bener sob, bener teman. Aku aja ini ada rumput laut, ini yang masih basah banget dan seger, enak banget. Akhirnya si A itu penasaran. Si C sudah mengibuli si B. Si B sekarang mau mengibuli si A. Yang benar, iya. Aku ini loh ada ini. Aku sudah makan juga di dalam dasar laut. Gimana caranya? Oh pokoknya ada kaca di sana kayak seaboard itu loh. Itu masuk. Ada kaca, pokoknya enak. Oke, aku pingin. Akhirnya si A juga nyemplung. Sampai di dasar laut singkat cerita. Lihat. Buset. Si B nih sama si C. Ngibulin gua nih. Wah udah aku bawa kerang aja. Kerang itu diambil lagi. Akhirnya naik. Wah ini ada kerang enak nih. Si C itu bingung dia. Padahal aku ini ngibulin. Bener gak ada? Enggak, bener gak ada restoran di dalam laut ini. Waduh bingung. Karena itu semua pada sedang makan. Udah deh kalau gitu aku turun aja langsung. Akhirnya si C aja kena kibul juga kepada si A. Nah sampai di dalam laut.
Apa yang terjadi? Dia sudah keliling, terus dia kena gini, apa namanya, badannya kena karang, akhirnya berdarah. Udah naik, berarti kamu ketemu gini nggak? Ketemu restoran nggak? Ketemu gini lu nasi C. Ini buktinya aku nih, aku kena darah. Lu kenapa darah? Ya, aku kena darah, aku dipukul sama pemilik restoran. Karena apa? Karena lu berdua nggak bayar. Akhirnya gua kena getah. Ada apa? Itu benar itu. Saya diceritakan sama teman si C ini. Gua itu ngibulin si A sama si B. Gua akhirnya kena kibul juga. Nah inilah yang terjadi pada Pak dosen tadi. Beliau katanya, tadi apa bilang? Senang bukan, senam. Katanya beliau hanya narik napas, tapi enggak apa, bagus itu ya. Untuk kita. Mungkin seperti itu yang saya katakan, karena ini sudah waktu. Udah waktu ya Pak, udah waktu. Saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak dosen, saudara-saudari sekalian, adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sudah kita sama-sama mengikuti acara yang berbahagia ini, sehingga kita bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Sebagai akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Itu tadi rangkaian acara diskusi kita pada sore hari ini, hingga sore hari ini. Terima kasih banyak. Ada banyak hal yang sudah kita kupas, bahkan kita sempat untuk senam nafas juga. Karena ya ternyata penting juga pernafasan itu. Lebih penting lagi Pak Saidah itu kalau hadir di hari Selasa sore. Gitu kan ya Bapak? Pak maksudnya hadir di hari itu. Baik Bapak-Bapak dan tidak ada Ibu ya, Bapak-Bapak dan saudara-saudara sekalian, maksud saya adik-adik karena memang usia kita tidak terlalu jauh, terpaut jauh ya, sekitar 1-2 tahun dengan keponakan saya, maksud saya. Terima kasih banyak atas segala perhatian, terus kemudian sebenarnya saya ada satu pertanyaan buat Prof. Arsa, tapi nanti saya WA saja. Karena memang waktunya nggak ada, waktunya udah habis. Terima kasih banyak Prof, terima kasih Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Itu saja yang dapat kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat bagi kita. Mudah-mudahan juga yang bilang amin diganjar oleh pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, jangan kemana-mana pikirannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan dan kami sampaikan atas sesi bermanfaat dan sesi dengan penuh ilmu yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur EPS Yudiarsa. Dan tibalah kita pada penghujung acara pada sore yang berbahagia ini, yakni penutup dan doa, di mana doa ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Tirmidzi. Waktu dan tempat kami persilakan. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa mendorong kita untuk bersikap serta bertindak di masa akan datang. Dan mudah-mudahan para calon wisudawan
dapat mengkapitalisasi faktor C yang tadi diberikan. Jangan sampai hanya kuadrat, tapi mudah-mudahan itu bisa pangkat 20 atau mungkin pangkatnya 100 dan lain sebagainya. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih para hadirin Dewan Undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung atau virtual. Kami selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini mohon undur diri bila mana ada kehilafan baik dari tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, kami mohon maaf beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.